Oke, terima kasih. Sekali lagi thank you buat semua yang udah datang untuk penjelasan tentang sayembara desain interior hari ini, terutama kepada Bu Emma, Ketua HDII Jawa Tengah. Eh, Mungkin segera kita mulai aja ya, supaya kita menyingkat waktu. Mungkin saya undang Bu Emma buat open cam dan mungkin untuk kata sambutan gitu ya Bu Emma. Halo Bu Emma. Oke, oke, Desta, thank you sekali. Ya, langsung Silahkan. saja ya, Desta. Ya, ya, langsung aja. Oke, kawan-kawan semua, terima kasih sudah bergabung bersama-sama untuk memeriahkan sayembara desain interior rumah kolektor action figure gitu. Nah, ini memang eh, kegiatan pertama di HDI Jawa Tengah yang bertitle sayembara. Dan semoga dengan awal ini maka akan muncul sayembara-sayembara lain yang juga akan lebih menantang, lebih menarik begitu. Karena ini sudah dimulai dengan sesuatu yang wow gitu. Karena Desta ini luar biasa nih bikin para juri juga jadi anime ya. Dan semoga itu jadi penyemangat semua untuk kita dimanapun berada, jadi berjiwa muda dan mengikuti sayembara ini. Terima kasih juga untuk Dexon dan Tako, serta Extalia terus saja yang tidak menjadi penggagas atas sayembara ini untuk supportnya dan semoga em, gairah untuk mengeksplor desain itu juga semakin terasa di sini karena ada juri-juri yang tentu akan menantang Anda semua sebagai peserta untuk out of the box ya. Jadi mungkin kakaknya nanti bisa eh, ditelaah lagi, ada yang ingin ditanyakan segera ditanyakan karena seperti yang tadi seperti yang dilihat pada apa leaflet-leaflet tentu sudah tahu siapa siapa jurinya dan karakter dari juri. Maka tentu saja yang paling menarik, yang paling menantang dan kreatif itu akan menjadi poin pertama dari para juri. Itu saja. Selamat bersaing gitu ya, karena ini sayembara. Selamat bersaing. Eh, Terima kasih juga untuk semua teman-teman dari HDI Jawa Tengah yang sudah membuat acara ini menjadi lancar hingga nanti. Thank you, Desta. Thank you, Bu Emma. Ya, teman-teman, tepuk tangannya di rumah masing-masing ya. Oke, terima kasih banyak, Bu Emma. Mungkin untuk menyingkat waktu, kita akan langsung masuk ke penjelasan ya tentang sayembara, karena ini temanya fun gitu, mungkin tema anak muda dan lain sebagainya ya gitu. Tapi sebenarnya kolektor juga nggak harus anak muda ya gitu. Tapi mungkin saya akan menyampaikan dengan bahasa yang agak non formal ya teman-teman. Mungkin mohon mohon dimaafkan jika ada yang nggak berkenan gitu. Ya, baik. Mungkin kita langsung mulai aja ya dari sayembara desain interior rumah kolektor action figure. Ini adalah judul sayembara yang sudah disepakati oleh panitia dalam hal ini Himpunan Desainer Interior Indonesia atau HDI Jawa Tengah gitu ya. Dan acara ini juga disponsori oleh Extalia Toys, lalu Dexon dan juga Tako. Dan juga kita terima kasih atas supportnya dari teman-teman PAMI ya. PAMI ini Paguyuban Mahasiswa Arsitektur ya Yogyakarta gitu. Dan untuk membantu kita juga dalam panitiaan di sayembara ini. Nah, teman-teman mengingatkan untuk periode sayembaranya sendiri adalah 24 Agustus ya, kita buka tanggal 24 kemarin sampai 30 September 2024. Jadi masih ada cukup waktu banget ya gitu untuk mengerjakan dengan total hadiah 30 juta rupiah. Nanti untuk detailnya kita akan lihat di halaman selanjutnya. Dan untuk sayembara ini juga terbuka untuk mereka-mereka dengan background desain ya, terutama juga desainer interior. Lalu ada kedua kategori, profesional dan mahasiswa. Dan untuk anggota HDI yang profesional juga akan ada KUM ya. Jadi nanti bisa digunakan untuk perpanjangan ya, perpanjangan SKK, SKA atau SKK. Ya, baik. Saya lanjutkan. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang belum daftar, itu gampang banget. Jadi, teman-teman tinggal masuk aja ke link bit.ly/KAKHDII 2024 atau scan QR di sini ya.
ini QR ya teman-teman, bukan QRIS. Jadi tenang aja. Nanti kalian akan masuk ke satu halaman, di situ sudah ada informasi semua mengenai sayembara ini, dan teman-teman juga bisa langsung download file-file yang mendukung. Jadi seperti file denahnya, file SKP-nya gitu ya. Akan teman-teman ambil dari situ. Nah, teman-teman setelah mendaftar gitu ya, nanti teman-teman menunggu dan tolong cek email dalam waktu 3 kali 24 jam karena panitia akan segera mengirimkan email balasan berupa nomor kode peserta teman-teman. Jadi kode peserta ini nantinya yang akan dicantumkan ke dalam eh, panel atau poster teman-teman yang akan disubmit nantinya ya sebelum tanggal 30 gitu. Karena nanti di poster itu teman-teman hanya diperbolehkan untuk memasukkan kode peserta. Jadi nggak boleh ada nama, nggak boleh ada apapun itu ya identitas yang lain. Jadi hanya kode peserta dan juga panel karya. Kopnya juga udah disediakan oleh panitia, nanti teman-teman tinggal download aja dan masukkan karya teman-teman ke format tersebut gitu. Baik, saya lanjut dulu. Eh, Nah, ini mungkin latar belakangnya ya teman-teman. Jadi memang ini sebagai awalan juga HDI Jawa Tengah mungkin ya di tahun ini untuk menyelenggarakan sayembara. Kita pengen yang fun-fun aja dulu. Nanti next-nextnya harapannya juga akan banyak sayembara-sayembara yang lain di mana teman-teman juga bisa jadi wadah ya buat teman-teman kreatif untuk menuangkan kekreativitasan teman-teman juga gitu ya melalui sayembara-sayembara terutama desain interior. Jadi harapannya HDI Jateng dalam hal ini secara khusus juga ingin membuat wadah dan mewadahi ide-ide teman-teman nih yang selama ini cuma di kepala aja gitu ya. Jadi biar bisa benar-benar dikeluarin dan dilihat dan ada jurinya gitu ya. Jadi mungkin lebih mantap lah apalagi kalau misalnya menang gitu ya. Teman-teman juga dapat hadiah. Nah, untuk latar belakang dari sayembara saat ini ya yang kita lagi adain juga kita melihat bahwa action figure ini jadi salah satu barang yang makin ke sini mungkin banyak yang mulai minat gitu ya. Karena selain dari mungkin suka karakternya, ternyata eh, untuk jadi salah satu elemen yang kita harus dekorasi dalam satu ruangan itu ternyata juga menarik gitu. Jadi bisa untuk meningkatkan nilai estetika dan fungsionalnya gitu. Lalu juga ada kreativitas dan personalitas dari si desainer ya Nonton. dalam mendesain satu ruangan sehingga nggak cuman kan kita desain interior ya jadi nggak cuma ya udah ruangan jadi selesai tapi kita juga memikirkan sampai ke detail-detailnya termasuk dekorasinya seperti apa. Nah melalui sayembara ini kita juga ingin bahwa teman-teman berpikir gitu ya dan menciptakan inovasi-inovasi dalam desain interior. Jadi kenapa temanya juga dibikin fresh sehingga teman-teman juga harapannya bisa berpikir secara fresh dan out of the box kayak kata Bu Emma tadi. Ya, juga pemberdayaan komunitas desain dan kolektor dan peningkatan prestis dan nilai koleksi. Nah, karena juga banyak mungkin dari orang-orang awam gitu ya, bukan desainer interior ataupun desainer lainnya yang sebenarnya mereka koleksi gitu ya, koleksi barang-barang seperti ini, tapi mungkin kayak ya udah asal taruh dan lain sebagainya. Nah, nanti harapannya hasil dari teman-teman ini juga dijadikan eh, salah satu inspirasi gitu ya, inspirasi dari mungkin dari HDII-nya sendiri gitu ya, karena kami juga akan mempublikasikan karya teman-teman gitu. Ya nggak semua, nanti tentu ada apa namanya, ada kurasinya gitu. Tetapi kami berharap bahwa hasil dari sayembara ini juga menjadi inspirasi gitu buat masyarakat yang lebih luas gitu ya. Nah, untuk hadiahnya, teman-teman tadi kita udah sebutin bahwa akan ada dua kategori ya. Jadi kategori profesional dan kategori mahasiswa. Bedanya apa? Ya bedanya kalau misalnya teman-teman masih status mahasiswa aktif, teman-teman bisa ikut yang kategori mahasiswa gitu. Tapi kalau kalian udah lulus, nah ini nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya udah lulus ya ikutnya yang profesional gitu. Profesional ini eh, bisa diikuti oleh siapapun dengan latar belakang Cain ya, silahkan. Dan nanti ketentuan kita akan bahas lebih detail di belakang gitu. Mungkin ada sedikit perubahan di KAK yang kemarin belum sempat disampaikan adalah yang kategori profesional ini teman-teman nggak harus
anggota HDI dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman ini misal baru lulus atau memang teman-teman udah bekerja di satu studio atau memang freelance atau seperti apapun itu, tapi teman-teman belum anggota HDII, itu nggak apa-apa. Jadi teman-teman juga bisa tetap mengikuti sayembara ini gitu ya. Ya harapannya nanti nextnya kalau memang berkecimpung di desain interior, kami juga berharap dan warm welcoming banget ya buat teman-teman join ke HDII. Bisa melalui HDII Jawa Tengah jika teman-teman reside-nya di area Jawa Tengah, Jogja, dan sekitarnya. Kalau misalnya Jakarta, Jawa Timur itu juga ada gitu ya. Kalau Jawa Tengah bisa menghubungi Kak Rizky Kurniawan ini dari Sekretariat HDI Jawa Tengah gitu. Nah, untuk pemenang hadiah gitu untuk kategori profesional kita ada 3. Jadi winner atau juara 1, runner up juara 2, dan second runner up ini juara 3. Masing-masing sesuai yang tertulis ya, ada uang tunai, sertifikat, lalu ada action figure original ya, Popa Parade, ini dari brand Good Smile Company, Jepang. Lalu juga ada voucher dari Extalia senilai 2 juta rupiah. Jadi nanti ini hadiah akan diberikan kepada pemenang. Lalu yang runner up uang tunainya ada 3 juta rupiah, second runner up-nya ada 2 juta rupiah gitu. Nah, untuk kategori mahasiswa, teman-teman, ini juga ada uang tunai, sertifikat, hadiah action figure, dan juga voucher ya. Nah, tapi bedanya kita ada juara 1 dan juara 2, lalu yang juara 3 ini nanti most favorite. Jadi yang dinilai oleh juri adalah winner dan runner up aja. Nah, yang most favorite ini nanti kita akan ambil dari top 50 gitu ya, top 50 dari yang masuk gitu. Nah, nanti kita akan minta teman-teman top 50 ini memasukkan karya teman-teman tersebut dalam satu format Instagram feed gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa share Instagram feed ini gitu ya, yang teman-teman mungkin bisa ajakin temennya dan lain sebagainya untuk nge-like ya. Jadi nanti most favorite itu memang via Instagram dan eh, dicek dari seberapa banyak di like gitu ya. Nanti untuk ketentuan lebih detailnya akan diinformasikan selanjutnya gitu. Nah, oke. Oh ya, teman-teman sebelum itu kalau misalnya nanti ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung eh, ketik aja di chat ya. Kalau enggak, nanti misalnya setelah penjelasan ini, teman-teman masih ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan, tinggal apa info di chat atau mungkin raise hand aja gitu. Nanti kami akan memberikan kesempatan untuk teman-teman langsung bertanya, gitu ya. Nah, untuk juri sayembara yang sangat luar biasa ini, kita ada 3 ya, teman-teman. Jadi ada Pak Ari Indra dari Selojene, mungkin selain Selojene juga beliau sangat terkenal di yang lain gitu. Tapi kali ini beliau gambarnya bercosplay sebagai Saitama gitu. Nah, yang kedua ada Bu Emma ya, ini Ibu Rosalia R. Rihadiani. Ini Bu Emma yang tadi barusan memberikan opening speech. Beliau adalah Ketua HDI Jawa Tengah. Lalu yang ketiga ada Daisuke Tahara. Beliau adalah arsitek dan desainer interior dari CIM Jepang. Jadi benar orang Jepang gitu ya. Jadi kita pengen supaya ada satu native lah ya yang benar-benar juga mungkin karena koleksi-koleksinya yang action figure juga kita mengarahnya ke koleksi Jepang ya, nggak menutup untuk di luar Jepang gitu, tapi mungkin di Jepang adalah salah satu negara dengan industri action figure yang cukup maju gitu ya. Jadi kita ada satu juri yang dari Jepang gitu. Nah, teman-teman, untuk jadwal sayembara sendiri, kita sudah launching di tanggal 24 Agustus kemarin. Nah, kita unwishing hari ini, ya penjelasan di tanggal 28. Nanti teman-teman maksimal pendaftaran itu buat teman-teman yang belum daftar, pastikan teman-teman mendaftar sebelum tanggal 20 September. Jadi deadline pendaftaran adalah 20 September, tapi deadline pengumpulan sayembaranya adalah 30 September jam 23.59 ya. Jadi panitia akan close formnya di jam 23.59 tanggal 30 September gitu. Jadi teman-teman silahkan buat yang belum daftar segera daftar aja. Nah, nanti untuk penjurian itu akan ada tahap awal atau tahap 1. Jadi setelah ditutup tanggal 30 itu kita akan lihat ya berapa banyak submission yang masuk. Jika di atas 50, maka kita akan melakukan penjurian tertutup yang akan dilakukan oleh panitia dulu. Gitu.
Nah, nanti setelah dapat top 50 tadi, top 50 ini akan dilakukan penjurian kembali tertutup oleh juri untuk mendapatkan 5 besar. Nah, tapi yang udah masuk top 50 ini dapat kesempatan ya untuk yang kategori mahasiswa, dapat kesempatan untuk ikut yang most favorite tadi gitu. Nanti kita akan kirimkan email ya ke teman-teman, format kop dan lain sebagainya dan detailnya kayak apa. Nah, teman-teman bisa ikut yang most favorite tadi di situ gitu. Nah, pengumuman untuk 5 besar akan dilakukan secara online melalui sosial medianya HDI Jateng dan juga websitenya Extalia Talkies. Itu di tanggal 5 Oktober 2024 gitu. Jadi teman-teman jangan lupa follow juga Instagramnya HDI Jateng supaya keep update ya. Selain tentang sayembara juga mungkin event-event HDI yang lainnya gitu. Tenang aja nggak ada spamnya. Jadi hopefully teman-teman bisa segera searching di IG HDI Jawa Tengah ya, HDI Jateng dan jangan lupa di follow gitu. Nah, nanti untuk penjurian 1, 2, 3 kategori profesional dan 1, 2 kategori mahasiswa itu akan dilakukan di tanggal 11 Oktober ya. Ini sebetulnya masih agak tentatif, tapi harusnya nggak jauh-jauh dari ini. Dan kita akan melakukan penjurian secara offline gitu. Ya, offline-nya di mana kemungkinan besar di Semarang gitu ya, karena HDI Jateng memang sekretariatnya juga ada di Semarang. Nah, nanti kita akan informasikan secara bertahap gitu ya, terkait detail acaranya seperti apa. Nah, untuk kategori Mas Favorit juga akan dilakukan peserta yang masuk top 50, yang seperti saya bilang tadi ya. Tapi untuk kategori profesional memang nggak ada untuk top 50. Jadi adanya juara 1, 2, dan 3 aja. Oke, saya lanjut. Nah, ini untuk ketentuan peserta, mungkin dari kategori profesional dulu. Jadi peserta boleh perorangan atau tim maksimal 3 orang, gitu. Termasuk ketua timnya ya. Nah, ketua tim ini merupakan desainer interior anggota HDI. Ini akan kita ganti ya, teman-teman. Kita akan mengeluarkan KAK yang update. Itu Anda tidak harus anggota HDI dulu. Tapi kalau mau langsung daftar jadi anggota HDI, silahkan kontak Kak Rizky Kurniawan tadi ya. Silahkan mumpung ada di chat. Atau teman-teman bisa juga DM ke Instagramnya HDI Jateng. Dan ketua tim merupakan warga negara Indonesia ya. Jadi nggak bisa kalau misalnya dari ternyata WNA gitu nggak bisa ya. WNA bisa tapi di anggota gitu. Nah, anggota diperbolehkan profesional atau mahasiswa. Jadi kalau misalnya ketuanya profesional, sedangkan anggotanya mahasiswa aktif, gitu juga boleh. Jadi nggak harus tiga-tiganya itu profesional, gitu boleh. Ya, di program studi interior desain atau arsitektur, baik di Indonesia maupun di luar negeri, atau berasal dari disiplin ilmu lainnya. Jadi silahkan aja. Mungkin ada yang lagi sekolah lighting design mungkin di Australia gitu, tapi Anda WNI, nah itu boleh, silahkan aja. Nah, setiap kode peserta hanya berlaku untuk satu karya. Setiap peserta atau kelompok boleh mengirimkan karya sayembara lebih dari satu alternatif, namun dalam pendaftaran yang berbeda. Jadi misalnya teman-teman mau ngirimin 3 alternatif nih ya, ikut 3, itu boleh gitu. Tapi teman-teman nanti melakukan pendaftarannya berarti 3 kali. Dan Anda akan mendapat 3 kode peserta gitu. Jadi setiap karya punya satu kode. Jadi kita kita kan juri juga akan nggak ngerti ya ini yang siapa punya siapa kayak gitu. Kita hanya melihat dari karya dan kode peserta aja. Nah, teman-teman boleh mengajukan juga lebih dari satu alternatif gitu. Nah, keenam ya, karya sayembara yang diserahkan atau dilombakan harus asli dan bukan hasil plagiasi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari hasil karya orang lain. Termasuk misalnya layout ya, nyontek banget nih gitu misalnya, itu juga eh, nggak bisa ya. Nanti kalau misalnya terjadi, ya mungkin kalau tim panitia ada miss gitu ya, karena pernah ada kasus juga, eh, misalnya ada hal-hal yang terkait hukum akhirnya ini sudah di luar tanggung jawab panitia gitu ya. Jadi teman-teman mohon diperhatikan betul. Kita percaya bahwa kita semua ini ya kreatif ya, jangan melakukan plagiasi gitu. Eh, Kalau untuk penggunaan AI juga gitu ya, kita tidak melarang penggunaan AI, misal untuk render atau apapun itu silahkan aja, tetapi bukan lalu untuk keseluruhan karya ya gitu. Jadi nanti kita akan tetap lihat, makanya ada unsur-unsur detail-detail yang akan kita cek gitu, sehingga ini juga kami harapannya bukan semua create karena AI gitu. Nah,
Yang ketujuh, seluruh karya yang masuk akan menjadi milik tim pelaksana atau panitia dan dapat dipergunakan untuk keperluan kegiatan yang berkaitan antara lain pameran karya sayembara dan lainnya. Misalnya dipublikasikan di Instagramnya HDII atau mungkin nanti Dexon pakai, tapi tentu akan tetap ada logo ya dan pemberitahuan bahwa ini adalah hasil dari sayembara HDI karya baik ini seperti itu. Jadi baik teman-teman yang memang menang ataupun karyanya dipakai untuk publikasi. Nah, untuk kategori mahasiswa sendiri mirip, peserta boleh perorangan atau tim maksimal 3 orang serta merupakan WNI. Lalu peserta merupakan mahasiswa aktif. Ini dibuktikan nanti teman-teman waktu daftar harus upload kartu mahasiswa ya. Di situ boleh sarjana, boleh diploma, program studi interior desain atau arsitektur baik di Indonesia maupun luar negeri. Setiap kode peserta hanya berlaku untuk satu karya, anggota tim boleh berasal dari universitas yang berbeda dan disiplin ilmu lainnya. Jadi boleh beda-beda universitasnya. Nah, setiap kode, sorry ini keulang ya, kita ke-6, setiap peserta boleh mengirimkan juga karya sayembara lebih dari satu alternatif, namun dalam pendaftaran yang berbeda. Karya sayembara yang diserahkan dilombakan juga harus asli, seperti tadi sama, dan nanti seluruh karya juga masuk menjadi milik tim pelaksana dengan hak cipta tetap dari teman-teman ya yang membuat gitu. Nah, untuk ketentuan umum, teman-teman, ini pertama adalah ide dan konsep desain bersifat orisinil dan belum pernah dilombakan atau dipublikasi. Karya yang dikumpulkan akan menjadi milik properti panitia dan panitia memiliki hak untuk mempublikasikan karya dalam bentuk apapun. Hak cipta tetap menjadi milik peserta. Panitia tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum yang disebabkan oleh karya peserta maupun keikutsertaan peserta dalam kompetisi ini. Panitia tidak akan menjawab pertanyaan atau korespondensi selain dari yang terkait dengan ketentuan kompetisi ya. Panitia memiliki hak untuk mendiskualifikasi peserta yang melakukan tindak kecurangan seperti registrasi menggunakan identitas palsu. Panitia memiliki hak untuk mendiskualifikasi peserta yang tidak memenuhi ketentuan. Penjurian akan dilakukan dalam 2 tahap tadi yang sudah saya katakan sebelumnya, dan keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat gitu ya. Nah, untuk kriteria desain ini teman-teman cukup penting ya, karena ini soalnya ya. Jadi teman-teman bisa download denah berupa file CAD dan SKP 3D, silahkan, sudah disediakan oleh panitia. Di situ udah cukup lengkap ya kalau dari bentuk, karena memang kita fokusnya di interior. Teman-teman akan diminta mendesain 3 ruangan ini. Jadi ini memang rumahnya itu 2 lantai tambah 1 etik gitu ya. Itu di ruang 1 ini aslinya berupa family room gitu. Tapi teman-teman silahkan kalau punya ide yang lain, fungsinya mau agak diubah atau lain sebagainya silahkan. Lalu kedua master bedroom gitu. Ketiga itu ada ruang kosong sebenarnya. Jadi itu juga terserah teman-teman mau dikreativitaskan kayak apa. Nah, di sini teman-teman ruang lingkupnya yang diharapkan adalah usulan gagasan desain interior secara menyeluruh dan detail. Mulai dari layout, warna, material, furniture, pencahayaan, dan perawatannya atau maintenance. Nah, teman-teman silahkan ya kalau mau nambahin skat, mau nambahin partisi, mau nambahin apapun, ceilingnya mau dikasih drop ceiling, up ceiling, mau dibikin apa kayak gitu, mau diekspos, mau itu kayak terserah teman-teman. Lantai juga teman-teman mau pakai apa silahkan. Warnanya apa, tentu ya ini part of design gitu ya. Jadi teman-teman dibebaskan untuk melakukan kreativitas. Teman-teman mau bikin lemari, mau bikin apa, furniture-nya mau apa, seperti apa, itu kayak teman-teman bebas mau seperti apa. Intinya ukuran ruangannya yang sudah kita sampaikan melalui file-file desain yang sudah disediakan. Nah, tipe koleksi action figure ini juga jadi satu kewajiban ya. Maksudnya ya tentu karena temanya adalah rumah kolektor action figure, maka koleksinya juga harus jadi salah satu part yang penting dalam desain gitu. Nah, tipe-tipenya kan banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa milih aja. Nggak harus semua tipe dimasukin. Jadi misalnya, oh si kolektor ini memang sukanya koleksinya yang model yang kecil-kecil, atau yang agak gede-gede, atau yang seperti apa, itu teman-teman boleh pilih gitu. Jadi silahkan aja. Nanti kita akan kasih referensi juga, tapi juga nggak menutup hal itu ya. Teman-teman bisa, mungkin ada barang atau koleksi action figure yang nggak masuk ke dalam referensi kami, itu teman-teman juga boleh kok. Yang penting tipenya masih action figure gitu. Nah,
tema dan konsep ruangan dapat ditentukan oleh peserta. Jadi nggak ada tema khusus atau apapun itu. Silahkan ditentukan sebebas-bebasnya sesuai kreativitas. Dan peserta bebas mengubah raut ruang tanpa mengubah fasad gitu ya. Jadi silahkan, ini cukup bebas. Harapannya teman-teman bisa benar-benar kreatif gitu. Nah, untuk kriteria penjurian, nah sebelumnya ini ada gambar ya di sebelah kanan. Ini ada source-nya juga yang atas. Nah, ini untuk bayangan aja teman-teman, salah satu contoh gitu ya. Gimana caranya memasukkan elemen action figure sendiri ke dalam satu desain interior. Nah, lalu kalau yang bawah ini restoran di Jogja ya. Kalau teman-teman misalnya mau ada waktu mampir ke Jogja, ada restoran di Jalan Magelang gitu. Memang temanya koleksi-koleksi figure owner-nya dipasang semua. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu referensi gitu. Nah, untuk kriteria penjurian, teman-teman, tentu ketepatan dan dalam merespon kreasi dan keindahan display gitu ya. Kemampuan desain dalam menjawab permintaan pengguna berkaitan dengan koleksi hobi yang dimiliki, kualitas estetika, strategi programatis, dan kontekstual dari ide dan konsep desain arsitektural. Kreativitas dalam menciptakan desain yang unik dan memiliki ciri khas tertentu, kemampuan untuk menciptakan inovasi dan desain yang berorientasi pada masa depan, mungkin tren dan lain sebagainya silahkan dimasukin gitu. Desain interior yang dapat mewadahi fungsi-fungsi utama ruangan sekaligus display action figure. Dan ini yang nomor 78 nih cukup penting teman-teman. Kita juga minta ada detail desain rak display. Jadi misalnya ada rak ini atau ambalan seperti ini, itu harapannya ada profile detailnya. Ini juga masuk ke kriteria khusus gitu ya. Silakan ditempatkan dalam panel juga. Dan nomor 8, wajib menggunakan minimal 5 produk dari Dexon dan 3 produk dari Taco dalam desain. Jadi nanti kan teman-teman juga pasti harus ada mood board ya. Lalu kemudian juga dalam gambar-gambar, teman-teman udah ada tag materialnya juga, dan itu minimal harus ada 5 produk Dexon dan 3 produk Taco. Ya, 3 produk Taco misalnya mau pakai HPL semua gitu ya, HPL-nya Taco semua gitu, nggak apa-apa kalau beda-beda. Tapi ada baiknya mungkin misalnya ada yang pakai HPL-nya, ada pakai SPC-nya, kayak gitu. Itu juga boleh. Dexon misalnya pakai handle-nya, pakai engsel-nya, kayak gitu. Silahkan ya, teman-teman bisa browsing di websitenya Dexon dan juga di websitenya Taco, itu pasti banyak banget. Jadi teman-teman feel free untuk pakai material tersebut gitu. Nah, next adalah kriteria desain khusus yang rak tadi gitu ya. Jadi, kenapa kita beri referensi ini supaya ambalan dan ukuran raknya pas, teman-teman. Silakan merefer dari ukuran yang udah kita sediakan. Teman-teman boleh pilih dari apakah oh ya memang dia koleksinya ini ya, Nendoroid yang kecil-kecil kayak gini, atau emang dia koleksinya yang ukurannya 11 12 ini 25 sampai 30 cm tingginya kayak gitu. Nah, itu silahkan aja teman-teman. Diambil aja satu, dua, atau kalau mau semua, kalau emang bisa mengakomodasi, nggak apa-apa gitu. Nah, ada download referensi lengkap juga ya. Nanti kita akan tunjukkan dan diupload. Ini beberapa contoh aja. Atau mungkin yang Gunpla juga boleh. Ini yang Hotois skala per 6 gitu. Juga boleh. Nah, ini untuk contoh-contoh yang lain ya, referensi-referensi yang dari kami. Nah, silakan kalau teman-teman ada yang tipe lain, misalnya beer bricks atau apa itu juga boleh juga sih gitu. Nanti ukurannya kan juga skalanya macam-macam, jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, ini untuk ketentuan produk ya. Produk yang disubmit pada tahap 1 di tanggal 30 September maksimal adalah sebagai berikut nih. Nah, pertama teman-teman harus download dulu layout copy-nya. Nanti kami akan tunjukkan juga. Lalu poster digital ya, dalam bentuk format PDF dengan kualitas minimal 300 dpi dan ukuran file maksimal 25 MB. Poster dimuat dalam ukuran A3 portrait, teman-teman. Dengan orientasi, ini salah ya, nanti kita akan ganti. Yang betul portrait, dan maksimal 6 halaman. Layout dan gaya desain dibebaskan kepada kreativitas peserta gitu. Jadi kita bebasin. Yang penting bawahnya ada kopnya yang udah download dari kita udah sediain juga. Nah, poster minimal mencantumkan informasi terkait berikut ya, analisis dan deskripsi ruangannya, konsep desainnya yang dapat dijelaskan melalui kata, ilustrasi pendukung, terserah ya teman-teman, bebas. Lalu gambar interiornya gitu dengan notasi dan skala yang jelas, gambar rendering interior. Peserta dilarang mencantumkan identitas apapun selain nomor peserta. Detail-detail yang diperlukan, material, lighting schedule, silahkan. Finalis 5 besar akan dimintai produk tambahan, video animasi dengan format MP4, resolusi minimal 720p dan durasi maksimal 3 menit. Nah, itu nanti buat top 5 yang akan presentasi secara
offline ya, secara luring yang di bulan Oktober gitu. Nah, untuk kerahasiaan karya, untuk menjaga kerahasiaan ya dalam proses penjurian, para peserta tidak diperkenankan membubuhkan nama, tanda, atau simbol apapun terkait dengan identitas peserta pada tiap lembar gambar, kecuali judul gambar, nomor urut, dan nomor registrasi peserta. Lalu identitas juga hanya pada formulir pendaftaran. Nanti juga ada fakta integritas ya, dan penyataan orisinalitas. Nanti teman-teman tinggal upload di form pengumpulan. Lalu korespondensi melalui email oleh peserta hanya diperkenankan untuk menanyakan kejelasan teknis dan dalam batas waktu tertentu. Semua email yang masuk akan diinformasikan ulang melalui website media sosial HDI atau Extalia, sehingga seluruh pendaftar tidak mempunyai atau mengirimkan pertanyaan mendapatkan informasi yang sama. Jadi semuanya akan satu pintu gitu intinya. Pelanggaran atas peraturan ini dapat mengakibatkan diskualifikasi karya. Tidak diperkenankan mempublikasikan karya di sosial media selama proses penyelenggaraan sayembara tanpa seizin panitia, teman-teman. Jadi misalnya masih dalam proses penjurian gitu, tapi teman-teman udah ngupload nih di sosial media. Nah, ini bisa jadi kami diskualifikasi juga. Tapi kan tak kirim link. Jadi kalau misalnya teman-teman ternyata, oh saya nggak masuk ke top 50 gitu ya. Nah, itu teman-teman udah boleh upload gitu. Kalau udah emang keluar pengumuman resminya ya. Tapi kalau memang karya teman-teman masih dalam tahap penjurian, mohon tidak mengupload di sosial media manapun gitu. Tuh kira-kira. Nah, ya untuk penjelasan KAK-nya mungkin sampai di situ ya teman-teman. Sekali lagi biaya pendaftaran nol. Jadi kalau teman-teman masih bimbang atau apa, pokoknya daftar dulu aja. Lalu kumpulkan energi, kita waktunya masih panjang banget. Teman-teman bisa daftar lalu nanti submit ya. Dan ini kayaknya juga ruangannya juga nggak banyak dan nggak gede. Teman-teman harapannya emang kita pengen teman-teman bisa berpikir lebih kritis, out of the box gitu ya. Bisa kasih ide-ide fresh. Ini juga kita akan pakai tadi untuk apa ya, menunjukkan bahwa banyak nih ternyata desainer-desainer interior yang keren di Indonesia gitu ya. Kita tunjukin ke masyarakat umum melalui platform-platform juga dari HDI sendiri kayak gitu. Nah, mungkin sebelum ke pertanyaan, kami akan memperlihatkan untuk kopnya ya teman-teman. Jadi ini nanti seperti ini, tadi potret ya, lalu di bawah itu ada kop seperti ini. Nah, nanti yang area putih ini adalah karya teman-teman ya, jadi dimasukin aja, silahkan untuk layoutnya bebas. Terus di bagian sini ada nomor peserta. Nah, ini teman-teman nanti akan isi. Depannya kalau profesional akan PR gitu ya. Kalau yang mahasiswa MH, jadi MH berapa gitu. Nomor kodenya kita akan informasikan di email ya. Nanti setelah teman-teman daftar, kita akan kirimkan kode melalui email. Nah, untuk referensi sayembaranya sendiri, kita juga sudah upload ya, teman-teman. Jadi bisa dicek. Di sini ada ukuran-ukuran tadi untuk barang-barang dan tidak menutup kemungkinan ini. Nah, ini kotaknya juga kita perkirakan misalnya kalau untuk scale ini itu biasanya jaraknya adalah 35 cm gitu. Yang ini biasanya 35, yang ini, dan ini kalau misalnya 35. Kalau misalnya teman-teman mau kecil semua, berarti mungkin bisa dibagi dua lagi. Itu terserah kalian sih, kreativitas masing-masing gitu ya. Nah, untuk informasi yang lengkapnya, teman-teman, kita ada dua tempat ya. Jadi untuk yang konten-konten update terkait sayembara akan dilakukan di Instagramnya HDI Jateng. Jadi teman-teman silahkan yang belum follow, follow aja HDI Jateng gitu. Nanti ada misalnya FAQ juga pertanyaan-pertanyaan tertentu atau apa dari teman-teman yang sekiranya kita perlu sampaikan di publik juga, kita bakal upload pertama di Instagram HDI Jateng. Nah, untuk file-file yang lain, teman-teman bisa merefer ke ini ya, bit.ly KAK HDI 2024. Ini nanti teman-teman akan masuk ke halaman ini, khusus sayembara gitu. Nah, di sini teman-teman di bawah ada link penting ya. Silahkan kalau mau daftar itu tinggal klik form pendaftaran di sini. Lalu ini download semua file. Jadi semua file sudah kita jadikan satu di Google Drive. Nah, kalau yang lain ini sebenarnya sama. Kalau teman-teman download semua file ini kalian udah akan dapat KAK, format COP, CAT, SKP, dan referensi gitu. Nah, nanti form pengumpulan karyanya akan kita update ya, mungkin minggu depan gitu. Jadi teman-teman sudah mulai bisa submit kalau oh ternyata saya 3 hari jadi nih gitu. Nah, itu udah bisa minggu depan silakan disubmit aja gitu ya.
Jadi nanti teman-teman kalau download ini udah lengkap teman-teman 1 sampai 5 silakan di-download. Terus untuk form pendaftaran ya kita pakai Google Form aja. Nah, teman-teman silakan mengisi. Kalau misal pakai profesional bisa klik profesional, kalau mahasiswa gitu ya. Nanti teman-teman tinggal next aja, nanti mengikuti form ini sudah kita setting sesuai dengan kategori gitu. Nah, satu lagi ini ya teman-teman, pertanyaan setelah unwishing kita tetap masih membuka gitu. Tapi pertanyaan yang akan kita jawab dan kita respon hanya yang melalui email ini ya, info@extaliatoys.com. Ini saja, satu pintu gitu. Nanti kalau yang dari DM atau apapun itu kita mungkin nggak akan jawab gitu ya. Jadi yang pertanyaan terkait sayembara semuanya jadikan satu pintu gitu sini. Ya, jadi nanti bisa kita, karena untuk segala informasi atau pertanyaan, jawabannya kita harus diskusikan di panitia internal dulu, baru nanti kita akan rilis. Either kita reply melalui email, atau kita akan publish ya, sebagai salah satu konten di HDII Jawa Tengah. Ya, kira-kira sih seperti itu, teman-teman, penjelasan dari kami. Mungkin saya mau panggil dulu Mas Rizky dari HDI datang, apakah ada tambahan penjelasan? Atau mungkin Bu Emma Belum ada, Mbak. aman ya? Siap. Aman. Baik. Kalau gitu teman-teman mungkin dari para peserta unwishing hari ini, apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan untuk saat ini? Kalau ada yang mau ditanyakan kurang jelas, silahkan langsung open mic aja, mungkin nggak apa-apa sih. Ya, mungkin terkait karya, terkait apa, panel. Apakah ada mungkin? Nanti recordnya unwishing kita hari ini juga akan kita upload ya. Jadi kalau misalnya mau ditonton lagi bisa. Lalu pencatatan unfolding dari mungkin pertanyaan ataupun perubahan tadi, informasi kita juga akan segera update gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan. Kita tunggu dulu mungkin ya. Oh, oke, ada pertanyaan nih. Mulai masuk. Siap. Saya izin bacakan ya, atau mau langsung ngomong nih, Mas Muhammad Coir. Muhammad Koir bacanya apa? Oke, saya bacain. Izin bertanya, saya telah mengecek file SKP dan CAT yang dicantumkan. Terdapat sedikit perbedaan antara keduanya. Letak pintu master bedroom. Oh, oke. File mana yang menjadi acuan utama atau letak pintu boleh diubah-ubah? Oke, jadi buat acuan utama adalah SKP ya. Ini mohon maaf, mungkin kita ada miss juga di ininya. Nah, untuk letak pintu master bedroom, sebenarnya kalau letak pintu boleh, asal tidak mengganggu di sisi luarnya gitu. Jadi silahkan kalau mau diubah boleh, asal nggak mengganggu. Kan makanya kita kasih zona keseluruhan supaya teman-teman tahu bahwa, oh kalau dibuka tuh ketemunya apa nih gitu. Kalau misalnya masih memungkinkan dan mau dirubah, boleh banget gitu. Cukup menjawab ya, Mas. Oke, ini dari Angel Aprilia Lisni. Halo Bu, izin bertanya untuk action figure apakah harus ambil semua atau boleh memilih satu karakter aja, contohnya Iron Man. Uh, Kalau buat action figurnya, jadi kita lebih kepada tipe ya. Jadi kayak misalnya teman-teman ngambil yang Nendoroid gitu. Nah, Nendoroid ini kan karakternya Hatsune Miku ya. Nah, padahal Nendoroid itu ada karakter Iron Man juga punya, Disney gitu juga punya. Nah, teman-teman bisa ambil tipe Nendo, tapi karakternya mungkin bisa dimacam-macam ya. Jadi kalau kopi sama semua kan kayak lucu ya. Namanya kolektor nggak mungkin kayak dia punya barang ini terus banyak gitu. Ntar kayak toko gitu. Jadi eh, kecuali gini, Iron Man semua tapi tipenya banyak. Oh, ada Iron Man Nendoroid, ada Iron Man yang mungkin Hot Toys, ada Iron Man yang Figma, Hasbro gitu tuh boleh. Tapi karakternya kayak emang, oh si kolektor tuh pecinta Iron Man gitu. Nah, tapi tipe-tipe barangnya beda-beda. Nah, itu boleh disahkan. Gitu. Oke ya, semoga menjawab.
Terus ada dari Kak Kenneth Wahyudi. Untuk penyajian panel, apakah harus menggunakan font khusus atau dibebaskan ya? Terima kasih. Oh, bebas ya, Kak. Tapi yang penting kebaca, gitu. Jangan yang keluar-keluar gitu lah. Nanti kasihan jurinya. Karena dia pengaruh ya kalau juri misalnya melakukan penilaian terus kayak nggak bisa kebaca, sayang sih gitu ya. Nggak mungkin kita akan lalu follow up satu persatu kayak gitu. Semoga menjawab. Next, ada pertanyaan dari Kak Zulaika Nurul Sakinah. Izin bertanya, Kak, kalau bikin alternatif katanya harus daftar lagi, tapi daftarnya pakai nama yang sama atau bagaimana? Iya, boleh. Kalau mau pakai nama yang sama tuh boleh banget. Nanti kita akan, jadi setiap teman-teman melakukan pendaftaran, itu kita akan kasih satu kode, gitu. Jadi, silahkan aja. Yang penting kalau kalian udah punya 2 kode, berarti kalian bisa submit 2. Gitu sih. Jadi silahkan. Nah, ada dari Kak, wah ini bacanya gimana nih? KNPRTM. Izin bertanya, semisal sudah mendaftar dengan 2 anggota, kemudian ingin menambah anggota menjadi 3. Apakah perlu mendaftar ulang atau bagaimana ya? Ini kategori mahasiswa atau kategori profesional ya? Em, Kayaknya ini mungkin gini aja deh. Kakak bisa daftar ulang aja supaya final. Nah, nanti kode yang udah dikirimkan untuk pendaftaran yang pertama nanti nggak usah dipakai. Nanti kita akan cek juga gitu ya. Jadi silakan mendaftar lagi aja. Nah, saya mengingetin yang 3 anggota itu termasuk ketua tim ya. Jadi memang satu tim tuh maksimal 3 gitu. Oke, semoga menjawab juga. Nanti kita pertanyaan juga bakalan kita ini ya, kita akan catat lagi dan kita informasiin unfolding-nya, dokumen unfolding. Oke, Mbak Desa, ya, halo Mas. enggak, tadi menanggapi Mbak Angel tadi, mungkin yang dimaksud nih Mbak, Oh, misal emang dia khususnya koleksi Iron Man nih, mungkin dari Mark 1 sampai Mark berapa, terus oh, oh. semua semua apa Iron Man-nya, itu apakah bisa atau emang harus beda-beda karakter? Oh. Enggak sih, boleh sih. Makanya kayak misalnya, oh berarti misalnya tipenya sama nih, Hot Toys, tapi Mark 1 sampai Mark berapa kayak gitu. Boleh sih. Ya, betul. Oh, boleh itu boleh. Kan kalau Iron Man itu kan banyak banget ya. Benar-benar. Tuh. Boleh ya. Oke, oke. Yang penting nggak sama, soalnya kalau sama maksudnya sama persis, sama tipe, sama karakter kan jadi kayak toko ya, Jadinya jadi toko. nyetok. Ini ada pertanyaan nih dari Mas Rangga Dipa. Izin bertanya, untuk penjurian 5 besar dilakukan di mana dan presentasi diberikan berapa lama? Wih, penjurian 5 besar nanti tuh kemungkinan besar di Semarang ya Mas Rizky. Cuma kita belum rilis fixnya ya. Iya, kemungkinan besar. Kemungkinan besar di Semarang. Nah, untuk waktu yang diprestasikan berapa lama, detail-detailnya juga nanti kita bakalan ini ya, upload bertahap ya. Jadi mohon ditunggu dulu info selanjutnya gitu. Untuk 3D model action figure referensi downloadnya di mana? Wah, ini kalau ini nggak ada ya. Silahkan kreativitas masing-masing untuk menempatkan apa action figurnya. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya memang niat mau pakai 3D model silahkan atau mungkin akan diapain diakalin mau di edit itu terserah sih silahkan. Cuma kita memang memberikan tipe-tipenya aja gitu, tipe-tipe kayak gini. Sebenarnya kalau teman-teman mau ambil gambar-gambar itu banyak ya di Google banyak, lalu di websitenya Extalia itu juga ada ya teman-teman dan keterangannya juga cukup lengkap. Misalnya ini yang di web ini kan sebetulnya ada beberapa barang juga. Nah, teman-teman bisa ngambil dari sini juga gitu. Atau misalnya teman-teman mau chat minta gambar tertentu gitu ya, minta chat di sini di Estalia ini atau minta ke WhatsApp gitu, timnya juga siap untuk kasih sih nanti kalau bisa bantu cariin gitu ya. Nah kayak gini-gini misalnya itu. Oh izin bertanya lagi nih, untuk action figurnya apakah diberikan SketchUp atau AutoCAD? Ya ini nggak dikasih ya. Jadi tadi silahkan untuk cari sendiri.
Atau nanti kalau gambar-gambar tadi sih kita bisa bantu Extalia ya, bukan HDI ya. Silakan kontak ke WhatsApp-nya Extalia, mungkin mereka bisa bantu untuk provide gambar-gambar kayak gini misalnya. Jadi kalian bisa kayak tempelin gitu apa kayak gimana lah. Tuh. Tapi untuk SketchUp atau AutoCAD itu kita nggak provide. Gitu. Alright, ada pertanyaan lagi? Oh, ada yang tanya lagi nih, izin bertanya, kalau diecast kayak Hot Wheels itu bisa dimasukin atau enggak ya? Belum, Mbak. Kita belum ngomongin, Mas. Gimana, Mas? Nggak usah kalau Hot Wheels sih. Maksudnya Enggak ya? diecast lebih ke action figure aja sih. Bener. Oke, siap. Ya, itu dari Mas Rizky HDI bilang ini ya, memang kita lebih ke action figure, jadi beneran bentuknya tuh action figure, bukan diecast mobil gitu. Diecast pesawat gitu juga jangan ya, yang beneran figur. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan? Oh, ini ada lagi, sorry, kelewatan. Untuk produk presentasi, apakah harus rendering 3D atau boleh sketsa? Oh, gimana nih, Mas Rizky? Hmm? Apakah Untuk produk presentasi, presentasi harus wah kalau rendering? itu ke Ibu Emma itu. Oh ya, ya. Kalau sketsanya bisa membuat juri terperangah, mungkin ya, kita kembaliin ke juri nggak sih? Ya, sih. Tapi sebenarnya kalau gini yang kita sebutin di persyaratan KAK kan rendering. Nah, rendering kan benernya teman-teman bebas ya, rendering bisa rendering secara digital, bisa secara manual gitu. Kalau emang teman-teman pede dengan sketsa, rendering sketsa ya nggak apa-apa gitu. Nanti kita kembaliin ke juri sih sebenarnya. Malah saya nggak tahu ya apakah malah jadi nilai plus atau malah malah mungkin kayak lah kayak kurang eye catching gitu. Nah nggak tahu ya tergantung sketsa teman-teman gitu. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau Lego termasuk action figure atau enggak? Sementara enggak ya. Kita fokusin lebih ke action figure ya. Jadi bukan ke Lego gitu. Iya, Jadi yang ya sesuai yang ada di KAK. sesuai keakannya aja. Mungkin kalau kayak Beer Bricks tadi masih boleh. Karena Beer Bricks kan tipenya memang, nah kayak gini ya, ini Beer Bricks ya. Nah, ini masih, bentuknya masih figur gitu. Tapi kalau udah Lego ataupun apa namanya, diecast, Hot KAK. Wheels gitu, itu sudah beda sih. Gitu. Lalu izin Funko Pop bertanya, masih masuk lah ya. apa? Apa Mas? Funko Pop masih masuk kan? Funko bisa. Funko kan juga pajangan kayak gini ya gitu. Pajangan yang apa ya, Iya. bentuknya karakter. Jadi bukan bukan mobil, bukan anything, pesawat gitu. Iya. Ada pertanyaan lagi. Halo, izin bertanya, kalau sejenis Funko, ya tadi ya, Funko masuk. Boleh. Oke, ini saya catat, nanti kita akan kasih info lagi buat unfooling. Oke, kita masih tunggu. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan diketik di meeting chat. Oke, teman-teman, mungkin ada lagi yang masih mau tanya. Kalau tidak ada, oh masih ada. Untuk profesional wajib mempunyai SKHDI. Oh enggak ya. Jadi profesional itu maksudnya non mahasiswa mungkin. Jadi even teman-teman nggak harus anggota HDI dulu. Pokoknya kalau teman-teman ikut dan posisinya sekarang tuh bukan mahasiswa, teman-teman bisa ikut kategori profesional. Kalau teman-teman mahasiswa mau ikut kategori profesional, ya boleh juga. Kalau PD nggak apa-apa. Kalau kan nanti tergantung per kompetisinya ya. Anda di grup mahasiswa apa di grup profesional.
Tapi kalau profesional nggak bisa ikut yang mahasiswa gitu, karena mahasiswa harus upload KTM ya, kartu tanda mahasiswa supaya memang membuktikan bahwa Anda mahasiswa aktif gitu. Nah, kalau teman-teman minat untuk daftar HDI, keanggotaannya dulu silahkan. Nanti kalau yang Jawa Tengah bisa hubungi Mas Rizky ini. Gitu. Atau DM aja di Instagram. Nanti akan direspon sama HDI Jateng. Gitu. Kalau pengen tahu tentang ngurus-ngurus SKA-nya, nah nanti silahkan menghubungi HDI Jateng ya. Karena kemarin lagi ada penataran kode etik. Terus nanti habis itu sesegera mungkin juga akan ada ini ya, ngurus SKA lagi ya Mas Rizky. Buat yang minat. Ya, Nah, lumayan tuh. Di HDI Jateng, teman-teman kalau ngurus SKA bakalan dibantuin, dibimbing. Jadi hopefully sih ya, tingkat kelulusan tinggi. Izin bertanya, selain KOP, untuk template poster, apakah ada ketentuan poin-poinnya? Enggak sih, bebas. Yang penting kita kasih blank space tadi di bawah ada KOP. Nah, udah sih. Yang penting KOP tidak boleh ada identitas lainnya selain KOP dan kode peserta. Itu aja. Alright, ada lagi mungkin? Kita tunggu nyampe 11.05 ya. Kalau nggak ada lagi, kita akan end. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini akan kita rangkum dan kita masukkan ke update KAK yang baru. Nanti kita akan umumkan kalau kita udah upload KAK baru ya. Jadi makanya kalau saya sih merekomendasikan teman-teman silakan follow Instagramnya HDI ya. Bentar ya, biar kelihatan itu Instagram. Bentar, saya share screen supaya teman-teman tidak follow. HDII Jateng. HDII.Jateng ya teman-teman. Bentar, aku share screen. Ya, ini ya. Jadi silahkan aja di follow. Nah, kayak gini follow-nya. Nah, nanti di sini kita bakalan update ya. Ada info-info apa tuh kita update di sini. Jadi buat teman-teman yang belum follow, silahkan di follow aja. Jadi kalau misalnya ada informasi terbaru, teman-teman bisa langsung update di sini. Atau nanti kita juga akan update di website tadi ya, di linknya yang KAK HDI 2024. Tapi kan itu kalian harus bukain website setiap saat gitu kalau butuh info. Kalau ini kan kalian udah follow, pas buka IG pasti dapat informasi kayak gitu. Jadi bisa. Buat yang belum follow, silahkan follow segera gitu. Oke, alright. 1 menit lagi. Kita beri kesempatan pertanyaan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lain di luar ini, silahkan bisa email ya teman-teman kayak tadi, info@extaliatoys.com. Nanti kita akan jawab melalui email. Tapi ya text time ya, karena tentu kita akan konfirmasi secara internal dulu dengan panitia dan juga dengan Bu Emma selaku Ketua DI datang. Itu baru kita akan respon ke email teman-teman. Tapi kita usahain secepatnya sih. Gitu. Alright, kalau nggak ada lagi, saya izin stop share. Kalau udah jam 11.05, teman-teman sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih juga buat teman-teman panitia dan Mas Rizky juga. Terima kasih banyak. Semoga kalian segera daftar dan bisa submit tepat waktu gitu ya. Kita benar-benar berharap kita semua bisa eh, apa ya buat ngerame-ngeramein gitu ya. Oh ya, ada tambahan ini dari panitia ya, Kak Sarah. Mohon maaf teman-teman kalau ada email yang nggak masuk, bisa konfirmasi ke email. Soalnya ada email yang tidak terdaftar. Oke, teman-teman, silakan. Jadi panitia kemarin udah ngirimin ya buat yang udah daftar, tapi ada email yang mungkin salah ketik atau apa. Nah, kalau di atas 3 kali 24 jam, teman-teman belum belum dapat kode peserta, itu silahkan mengirimkan email juga ya, tadi emailnya sama. Nanti kita akan informasikan, konfirmasikan email teman-teman tuh yang mana yang benar gitu misalnya.
Ya, jadi tolong dipastikan juga waktu teman-teman mendaftar emailnya benar ya. Kalau nggak nanti kita komunikasinya juga susah gitu. Silakan dipastikan. Oke, thank you nih ada teman-teman panitia yang reminder buat hal teknis. Oke, sudah ya, nggak ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Selamat pagi. Kita tunggu hasil kreativitas teman-teman semua. Bye-bye. Thanks. Terima kasih. Thank you.